Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini kita akan setelah sekian lama nggak bahas modifikasi Carco. Nah kali ini kita akan ngebahas modifikasi Carco milik teman gue nih. Kali ini udah bersama Mas Salim. Mas, thank you banget udah mau ngeluangin waktunya Mas. buat diajak-ajak bikin video. Nah ini sebenarnya udah follow-followan lama, cuma karena kita beda daerah dan pas gue lagi balik ke Jakarta nih akhirnya kesampaian juga buat nge-review mobilnya nih. Mas, ini aku mau nanya soal mobilnya nih. Ini Karimun tahun berapa nih? Karimun ini tahun 2003, tipenya GX. Oh, tipe GX. Iya. Oke, berarti itu zaman-zamannya harusnya sebenarnya bempernya udah nggak kayak gini dong ya? Iya, ini bempernya gue ganti full modif JDM. Jadi semua aksesoris gue ganti semuanya sih. Kayak gitu. Kalau bemper yang model kayak gini kan sebenarnya di yang Karimun awal-awal masuk ke Indo tuh kayak gini kan ya? Itu di awal itu nggak banyak sih, tahun 98 sama 99 deh, sampai akhir gitu sih. Kayak gitu. Dia cuma berapa unit doang gitu, nggak banyak. Oke. Jadi hitungannya sekarang cukup susah lah ya nyarinya. Lumayan. Oke. Iya. Konsep awal modifnya ini apa nih Mas sebenarnya? Sebenarnya gue sih modifnya OEM, tapi OEM yang ngiblatnya tuh ke Jepang. Yang penting gue pas ngebangun ini tuh butuh waktu kurang lebih 4 tahun. 4 tahun Gitu, prosesnya tuh ya? Iya, jadi gue harus beli Karimunnya dulu. Begitu gue juga nggak ngerti apa ya, misalnya Karimun kayak apa gimana. Terus ya gue belajar sih gue ngeliat kayak browsing, terus katalognya juga gue punya. Kebetulan dia gue liat gue pengen kayak gini nih konsepnya. Terus gue akhirnya gue kumpulin dulu tuh spare partnya Om. Itu butuh waktu ya, yang gue bilang tadi 4 tahun gitu. Jadi mulai dari headlamp yang bulat, terus spion gitu, terus air scoop. Bempernya juga gue butuh waktu. Itu bemper gue kalau diimpor di Jepang itu lumayan, bisa 12 jutaan. Jadi baru bemper depan apa? Bemper depan doang. Bemper depan doang tuh. Itu kita ongkirnya yang mahal. Makanya gue harus cari-cari di sini, dapat gitu di Jawa Tengah. Jadi gue tuker tambah gitu. Akhirnya dia mau, tapi gue nambahin lumayan banyak sih. Lumayan banyak. Gue dapet ini beruntung banget gitu. Karena kan buat JDM tuh kayak ini JDM banget sebenarnya. Terus gue nyicil ke size kit juga. Size kit tuh juga lumayan perjuangan juga kan. Jadi size kit itu kan dia tupis ya. Jadi ketika gue datang di Jepang itu dia datangnya cuman harus 2 kali gitu. Jadi dari Jepangnya itu dia salah ngirimnya cuman 3 item. Harusnya kan dia 4 ya tupis gitu kan. Dia cuma 3, gue harus order lagi 1 lagi. Itu nguras banget tabungan tuh. Kayak gitu kan. Apalagi dari Jepang gitu kan. Iya. Terus ke spoiler juga gue dapetnya juga di sini kan. Emang tuh ada part number segala macam. Gue dapet di sini ya, beruntung banget sih. Gue nggak harus datang dari Jepang. Itu lumayan juga kalau kita beli di Jepang tuh lumayan ngurus tabungan juga ya kan. Jadi ya pelan-pelan juga gue cicil, terus kayak mulai interior, jok, terus ke bagian setir, speedometer semua. Ya hampir gua dashboard tuh udah full ya berarti. Iya, hampir gua bilang itu 99% ya, paling 1%-nya di mesin kali ya. Di mesin doang sih Om. Jadi kayak hal terkecil tuh kayak dot trim, itu gua ganti juga. Terus kayak speedometer juga kan dia yang putih tuh, tapi yang gue dapetnya yang manual gitu, bukan yang matic. Rata-rata matic. Kalau yang matic tuh ada indikat kayak ada petunjuk. Iya, matic kayak gitu. Dia gue dapet yang bener-bener yang punya MA61S kan, gitu. Nah, terus speaker juga gue beli di sana. Nah, speakernya kan bayangan tulisannya Wagon R doang ya. Nah, itu Wagon R doang. Dia tulisannya itu dia punya CT Om sebenarnya tuh Om. Dia kalau CT itu dia lebih pendek kan. Secara lebarnya dia pendek, panjangnya hampir sama. Nah, itu gue datengin itu dulu tanpa nggak PNP. Akhirnya gue jual itu, gue coba dapet hunting, dapet ini juga. Nah itu dia itu dia lebih panjang, dia ada covernya tuh. Jadi lebih nutupin ke besinya, jadi rapi-rapi aja sih. Kayak gitu ya, fungsinya kayak ada pilar gitu, lebih enak sih. Terus ditambah juga dengerin kalau lagi macet juga enak di belakangnya kan, kita dengerin musik tuh dari atas kayak gitu. Kalau tapi suara tuh enak tuh ya kualitasnya ya? Suara enak sih Om dia Sanyo kan, terus ada Pioneer juga. Banyak pilihan sih sebenarnya sih. Jadi suara tuh enak banget, dia lembut banget suaranya.
halus lah gitu ya. Kalau yang masuk ke Indo kan speakernya cuma 2 di depan Iya, doang. di depan. Iya, gue juga yang di depan itu juga gue ganti juga. Iya, itu kayak ada cover tambahan, itu emang berarti di Jepang kayak gitu. Iya, itu gue dapet di Jepang ini. Cuman di belakangnya gue nggak dapet om, sayang banget gitu. Gue beli jok sama dot trim sama apa ya? Itu tuh gue dapet dari Medan kan. Itu dari Medan, di Jepang juga itu hard cut gitu. Nah, pas gue dapet itu sayang banget belakang dot trimnya nggak dapet. Gue bilang aduh gimana ya, udahlah gue pakai yang seadanya aja kan gitu. Tapi tetap speakernya gue dapet lah gitu, speaker dapet. Iya. Terus jok juga ada ya, jok ya? Jok gue dapet jok juga, joknya emang lumayan masih bagus ya. Jadi kalau dikit berasa kita tuh kayak dipegang gitu sini nih, berasa banget. Emang kerasa beda banget ya? Kerasa beda banget. Dari dia masih kencang banget om, gitu. Dan ada kayaknya tadi fiturnya juga beda ya, kayak ya bisa ditarik yang depan gitu ya? Iya, dia boleh ditarik gitu. Dia ada apa tempat kayak box di dalam, sama dia ada apa tuh pegangan buat tangannya. Iya, handrestnya. Iya, digituannya handrest kan. Dia lebih enak tuh buat kita capek gitu. Dan itu juga speknya masih enak banget tuh kalau kita itu dulu buat Matic kan. Iya. Itu lebih enak kesananya narik tuasnya kan. Kayak gitu. Sama apa ya? Sama bagian size kitnya juga kan dia body kitnya beda kan. Dia fendernya itu beda, dia lebih gede. Gitu. Kalau melihat tuh lebih gede dia. Jadi dia fendernya itu lebih, kalau kita kan cuma 2 baris, dia cuma 4 gitu. Jadi nyatu sama size kit gitu. Jadi rata banget gitu. Nah, kalau aslinya sebenarnya body kit ini sama kayak model lampunya ini kalau di Jepang ke Karimun yang turbo berarti ya? Wagon yang turbo. Wagon turbo, iya om. Kalau yang lampu ini sebenarnya lampu ini punya CT om. CT punya CT itu jadi dia lebih kecil mobilnya kan, cc juga lebih kecil. Nah itu lampunya, dia basicnya hampir sama, bentuknya hampir sama kayak Karimun. Cuman sebagian spare partnya bisa dipakai di Karimun. Nah terutama yang gue bilang tadi lampu ya kan. Tapi ada sebagian mobil ini tuh yang nggak bisa dipakai di kita kayak gitu. Kayak spoiler dia lebih kecil. Tapi kalau size kita dia hampir sama kayak gitu. Dia kayak cuma emang lebarnya aja ya. Makanya kan Karimun tuh di Jepang wagon R-White. Iya, White kan besar ya. Iya, gerobak besar gitu ya. Gitu. Ya, jadi buat kita emang lebih kecil. Kalau yang CT kan dia betul ada yang 3 pintu doang kan ke sana. Nah, kita ini lebih besar gitu. Dan awalnya itu kan kalau kita lihat kayaknya emang katalog wagon R-White ini di Jepang tuh banyak banget kan sebenarnya. Nah, itu pas waktu itu sempat bingung nggak tuh mau ngikutin yang mana nih ya gitu. Enggak sih, gue pas mau ngecat itu kan baru dicat ya. Dia pas restorasi kelar ini gue ganti kart-kart semuanya, terus gue tetepin konsep warna kan warna merah. Jadi gue warna merah, gue lihat katalognya oke juga nih warna merah, terus semuanya gue cat semua itu, mana dari belakang juga tuh karet lumpur, mudguard tuh gue cat warna merah sebody gitu. Jadi memang versi katalog kayak juga gitu ya. Handle juga om, jadi kayak carport spesial gitu, limited spesial gitu. Jadi gue samain sebaris gitu. Jadi emang konsepnya dari sana seperti itu om. Jadi nggak harus gue ngecat warna merah gitu, enggak sih gitu. Jadi pas gue lihat katalog dulu, gue konsepin seperti ini, baru tuh gue ngumpulin spare part dulu kayak gitu. Jadi spare part yang udah lama gue kumpulin dulu, terus kayak yang kurang kayak karet kumpulin. Karena karet-karetnya lumayan mahal dan juga inden kan. Jadi butuh waktu 3 bulan tuh buat datangin. Kalau nyari di online tuh masih gampang nggak? Apa udah susah sekarang bang? Kalau gue langsung sejukinya kan, kita langsung ke pusat. Nyata emang harus order dulu ke Jepang juga sebagian kan. Butuh waktu 3 bulan lah kurang lebih. Karena beruntung juga dapet yang kaca belakang tuh. Gue juga inden juga tuh. Teman juga ada yang punya stok lama. Itu udah nggak ada lagi om, ya gue dapet. Ya alhamdulillah banget gitu kan. Terus kayak kaca depannya juga ganti. Jadi emang berasa ya permajaan sih gitu. Dari kaki ke mesin juga kayak gitu. Tapi kalau diingat-ingat dulu pas awal ngambil kondisinya sebenarnya gimana sih? Bener-bener kayak catnya udah banyak yang pudar apa sebenarnya masih kayak ya Karimun kotak normal gitu. Dulu pas gue dapet itu malah yang pemakaiannya orang tua ya. Jadi emang basicnya itu jadi ya orang tua pakai seadanya aja gitu. Nah, emang udah banyak perubahan sih kayak tapi yang terpenting sih gue lihat dari body-bodinya itu masih bagus om. Itu masih bagus kayak kalau mesin sih gue harus ganti sebagian kan gitu. Jadi cat juga masih bagus, cuman ada sebagian yang udah dicat juga gitu. Akhirnya gue ganti semuanya sebagian gitu. Jadi yang
di rumah juga ada duplikat juga kan, kayak Carco gitu. Jadi gue ganti kayak bagian kayak fender gue ganti, terus fendernya juga gue ganti. Jadi kap mesin juga kan gue ada 2 nih, jadi gue ganti juga. Yang satu gue pakai yang gue bolongin, yang kedua yang ori masih ada di rumah. Nah, sampai bagasi belakang juga gue ganti kayak gitu, yang lamanya juga masih ada. Bedanya apa? Ada ini handle yang panjangnya? Yang handle ya gue lepas juga. Jadi emang kayak apa ya, terlalu klasik banget sih. Iya, udah yang gitu aja udah lah. Enak tinggal gue buka pintu udah jebret gitu. Kayak di handle kayak gimana gitu. Gitu. Pas di katalog juga ada kan gue lihat. Kayak gitu. Kalau spoilernya itu berarti emang dari yang Jepang pun udah ada lampu remnya itu? Iya, dari Jepang itu jadi terpisah sebenarnya sih part numbernya antara spoiler sama lampunya itu beda om. Jadi kalau misalnya kita beli di yang orisinil itu jadi terpisah gitu. Misalnya lampunya putus ya ada lagi yang jual kayak gitu, jadi nggak diservis kayak gitu kan. Kayak gitu. Udah itu dia part number juga ada di atasnya kan. Nah itu juga lebih, dia ada fungsinya, ada defektannya juga om. Jadi kalau misalnya dia ada, misalnya kita di jalan tol atau gimana macam, dia lebih enak, dia anginnya lebih masuk ke dalam gitu di atas kayak gitu. Kalau kita kan posisi kita kan yang defektannya yang hitam ya, kayak gitu, dia ada defektannya sendiri. Gitu. Semakin ngobrol semakin pingin modif jadi. Iya. Nabung dulu om. Iya, nabung dulu ya om, nabung. Iya. Dulu awal-awalnya tuh ngambil Karimun sebenarnya udah paham belum sih mas, kayak oh di Jepang nih ada juga nih yang kayak gini gitu-gitu. Apa dulu karena aku pikirannya ngambil mobil yang city car dulu aja deh nih gitu. Jadi gue tuh tertarik pada pandangan pertama sih. Ketika gue dulu kan gue sering orang event ya, event tuh gue sering nyewa mobil segala macam. Pas gue dapet mobil itu nggak ada mobil lagi. Nah itu ada tawaran mobil Karimun mau nggak ya, gue pakai. Ternyata kok beda ya sama mobil lain tuh. Ini kayak masih murah di harganya. Ya udah gue mau nggak mau, kayak cocok nih sama gue buat kayak loading barang segala macam. Joknya juga kan bisa dilipet ya, diratain gitu. Ternyata diskus sama istri, oke lah nggak apa-apa kita ambil ini, kayak bagus juga. Nah mulai itu kita anting dapat lah di showroom gitu ya, udah cocok kayak ini. Udah kita angkut, udah mulai apa sih kayak harus belajar juga nih. Oh mobil ini kita kan harus mengenal dulu ya kan. Kenal dulu nih kekurangannya apa, gue browsing dulu kelemahannya apa, terus apa sih sering bermasalah apa nih. Makanya gue sering lihat juga sih di komunitas juga, ya belajar juga ya lama-lama. Gue juga ngerti sih, oh ini jadi gue harus spare part nih, gue harus punya yang ini nih, kumpulin kayak gitu. Akhirnya sampai sekarang sih kayak gitu, jadi ngerti. Kalau misalnya kita trouble tuh, oh ini kayaknya rusak ini deh. Jadi kita harus tahu gitu. Berarti kalau untuk sektor mesin ini sekarang belum diapa-apain ya, masih standar full. Mesin itu sebenarnya kan itu gue ganti headnya dong om. Kemarin gue ganti pas lagi pengecetan, mesin dulu gue turunin. Mesin gue turunin setengah, gue ganti headnya, terus gue ganti permajan juga sih, kayak kaki-kaki juga gue ganti sebagian, hampir shockbreaker belakang gue ganti semuanya, sampai AC juga gue ganti. Pakai part standar tapi itu ya? Pas ori semuanya gue ganti, jadi gue dikatain hampir 90% sih. Iya benar-benar. Jadi emang proses restorasi itu ya? Iya, dia emang butuh waktu, gue bilang 4 tahun om. Iya. Nggak lama sih, gue harus kayak lu udah duit segini nabung ya, gue nggak mungkin bisa kan, karena yang gue susah dulu nih gue beli ini juga gue ganti, kayak alternator kan, alternator gue ganti, terus kompresor AC gue ganti, kondensor segala macam. Alternator sekalian upgrade kayak pakai punya Baleno apa tetap standarnya Suzuki? Gue punya Suzuki juga, karena kan gue dayanya juga nggak kemana-mana om ya, nggak pakai audio segala macam, masih ori sih om. Gitu masih ori. Tetap gue punya cadangan juga sih di bagasi. Tetap suatu waktu kita trouble di jalan, karena gue ada pengalaman trouble. Kita bisa bongkar sendiri gitu. Jadi emang semuanya kalau misalnya apalagi jalan jauh segala macam, kita harus ada spare partnya sih. Kayak gitu. Nah kan kalau nggak salah mas ini juga jualan part-part khusus ini nih Karimun juga. Nah itu awalnya emang dari kapan tuh mas? Berarti kan setelah ngambil tuh akhirnya baru mulai jualan tuh ya? Jadi awalnya itu gue gak sengaja jualan sih om. Yang gue bilang tadi, gue beli mobil ini mungkin dalam gak keadaan kayak 100% fit. Gue dikatain ya kayak 70% segala macam perbaikan. Nah itu
di situ gue belajar kayak misalnya gue dibawain montir kayak gini, oh ternyata ini yang rusak, ternyata yang pasti sempet ngalamin juga ya iya masa-masa gue kayak ngalamin gitu ya. banget tuh kayak PR banget ya. Ada hikmahnya sih kalau kita beli mobil bagus, kita kan waktu 5 tahun atau 3 tahun lah baru kita belajar ya. Gue keadaan kayak gini gue belajar sendiri sih, oh yang rusak ini, gue ganti ini. Nah gue mulai kayak coba gue jualan aja kali ya, iseng-iseng gitu. Terus kayak spoiler nggak ada yang jualan, nggak ada yang make nih, terus gue jualan. Terus kayak koplingnya berat, gue coba cari pelingan kopling di mana, terus gue duplikat lagi yang bikin bikin tempat lain tapi dengan harga yang pas, kantong kan, dipasang di kantong tuh ya wis gue jualan sampai lumayan juga sih, lumayan banyak juga kayak gitu. Jadi di rumah juga ada sebagian spare-part yang mungkin langka juga simpenin kayak gitu. Nah emang kita ini sih Om Pak ya, jadi pengalaman kita apa sih, udah buat kalau yang mau sekalian gitu, jadi hobi lah jatuhnya. Oke. Nah itu kan selain peringan kopling tuh biasanya masalah kalau di Carco tuh pas nyalain AC ada hentakan. Nah itu puli ini juga udah diganti belum Mas? Puli ya gue ganti Om. Puli itu kan lebih kecil lah, jadi emang agak lama sih untuk AC-nya jadi sini. Kalau mana seperti itu sih, cuman kalau pakai yang lama kan besar ya, jadi lebih cepet dinginnya sih. Cuman ya kalau ini kan hentakannya lebih rasa banget sih. Kayak misalnya tanjakan juga kita lebih enteng, kecil ini. Jadi ya emang ngaruh juga sih. Nah gue sempet bikin juga ini kan kayak gitu. Jadi ya di komunitas juga sih mau bantu sih. Sama awal punya Karimun kan emang gue lihat langsung gabung di komunitas Karimun Club Indonesia. Gue masuk situ, ternyata gue lihat tuh, oh ternyata Karimun ini kekurangannya ini, kelebihan ini. Ternyata emang sih banyak kelebihannya juga sih. Iya. Karena PR kan gue belinya second ya. Karena kalau misalnya baru kelebihannya banyak banget. Nah kalau selama pemakaian nih Mas, ini berarti hitungannya udah pakai berapa tahun nih? Kurang lebih mau 7 tahun loh. Mau 7 tahun. Nah mungkin bisa diceritain nih enak dan gak enaknya dari punya Karimun kotak apaan aja nih? Yang pertama dia irit banget BBM ya. BBM irit. Kalau spare part sebenarnya spare part dia sama ada carry segala force segala masih oke lah ya kan. Gitu. Kalau spare part, kalau aksesoris emang diakui sekali makin lama kan makin susah ya. Itu sih kendalanya paling dukanya tuh kayak aksesoris segala macam tuh lumayan gitu. Kalau impor Jepang kan kalau misalnya hanya yang bisa aja bisa beli kan. Kadang di sana juga kan nggak ada juga gitu. Terus kalau dibilangin apa ya, mobilnya itu kecil tapi dia tuh dalamnya lega banget Om. Itu nggak tahu sih ngedesainnya gimana ya, gitu. bisa dalam lihat. Iya enak banget gitu maksudnya. Sukanya tuh enak banget gitu. Paling ya dukanya gitu doang sih pas sama kita beli tuh kayak full pump bermasalah gitu kan. Ya kayak emang udah umur juga sih ya. Gitu. Ya desain sih sebisa mungkin kalau ada tabungan lebih ya beli yang ori sih Om gitu. Nah, emang spare-nya kan head full pump bisa mobil 15 tahun apa 10 tahun rusak lagi kan lama banget kan gitu. Ngaruh ke durability-nya lah ya. Gitu. Akhirnya ya gue pakai setengah D gue pakai membran gitu kan. Jadi sampai sekarang sih lumayan awet juga sih kayak gitu. Ya kelebihannya seperti itu sih, paling kekurangannya juga paling ya inilah paling kaki sering berisik gimana ya gue. Kalau di mobil gue ya maksudnya aku sering ngalaminnya dan merasa tuh kayak Carco nih rentan banget kaki-kakinya untuk jalanan kayak Jakarta atau yang gampang jelek. Bener nggak kayak gitu? Dibilang sebenarnya sih kaki sebenarnya sih dulu sih emang iya, karena kan dia kan penggerak roda depan ya. Emang jadi tumpuannya di depan semuanya sih Om gitu asal. Tapi kalau misalnya kita ganti ya mungkin spare part yang orisinil atau mungkin gantinya bener-bener semuanya diganti gitu tepat lah, yang rusak yang mana diganti ya mungkin sih nggak segitu parah sih kayak gitu. Ya katanya kalau misalnya kayak bagian kaki karet-karet gitu kan tetap ya ada batas usianya sih. Kan ya. Bener kayak gitu. Oke. Ini kira-kira ada lagi nggak Mas yang mau ditambahin nih? Apa udah cukup puas dengan ini? Atau ya cukup ganti-ganti velg aja? Velg paling ganti-ganti velg doang sih Om. Nah, gue rencananya mau ganti velg 13 punya OMCT tuh yang gambar bintang gitu. Gue lagi gue cat jadi biar look banget lah, jadi main kaleng gitu. Terus PR gue tuh yang belum kesampaian itu ganti body kit Om, body kit add-on depan sama belakang tuh gue belum dapet sampai sekarang gitu. Tapi versi katalognya kan yang di depan dong juga ada, di samping gua ada kan gitu. Di depannya tuh masih polos, belakangnya juga polos, masih cuma ada. side skirt doang ya ada di Jepang juga ada kayak gitu. Nah paling PR gue itu karena susah banget tuh nyarinya tuh. Gue harus ngeliatin berapa channel apa ya
website gitu, gue cari-cari itu gila nggak ada, sekalinya ada dia sama bempernya gitu kan. Kayak nggak ya sampai sekarang belum sih gitu. Itu PR banget gue, tapi ya tantangan sendiri sih Om kayak gitu. Soalnya kalau JDM itu kan kayak kepuasan kan, kita dapet datengin ini, gue tuh seneng banget gitu. Udah apa kayak nggak semua orang di sini juga bisa pakai gitu. Kalau dapetin cewek gimana sih lu? Bencer no ya dapet kan, kayak seneng banget gitu. Kayak terus kayak ada lagi deh yang gue cari nih kurang. Kayak kan lagi gitu, kayak tantangannya ada lagi. Apalagi kalau kita ngebit nih terus ada kan di Jepang itu lelang gitu. Kita lelang tiba-tiba ada lagi yang lelang itu kayak barangnya susah banget kayak bersaing gitu. Lu mau harga berapa, gue harga segini. Ya kuat-kuatan aja sih. Kalau gitu gue mundur aja deh kalau terlalu besar gitu. Kayak kekuatan dana ya. Iya, makanya gue mendingan yang murah-murah ya. Nah, tapi kalau untuk mesin tertarik juga nggak tuh Mas? Ganti ke yang K10 ya. Sebenarnya tertarik Om, dulu ditawarin gitu. Cuman kan gue spare lagi kayak spare part juga sih, juga mikir gitu ya. Nanti gue ya sebenarnya kan gue pikir kan mobil kan buat harian juga kan, kemana-mana kayak kaki gue lah. Nah gue yang kepentingin takutnya ada trouble gimana kayak gitu, gue spare partnya harus indiin dulu ke Jepang kayak gitu. Tapi itu PR banget bagi gue gitu. Mendingan standar aja juga kan, gue nggak ngebut juga sih kayak gitu. Ya suatu saat sih pengen gitu, tapi ya untuk saat ini belum gitu. Nanti kalau misalnya kan gue ngelihat juga ada yang ngejual kayak kurang lengkap Om. Ada sebagian tapi bearing setnya nggak ada. Ada sebagian kayak gearboxnya nggak ada. Kayak kurang lengkap gitu. Pengen sih gue dapet segelondong gitu, udah kabel segala macem. Jadi tinggal tempel doang, masang lagi, udah. Pengennya kayak gitu. Cuman belum ada sih kayak gitu. Mana di luar juga ada yang all wheel drive kan? Iya. Itu tipe MB61S Om. MB61S ya. Kalau kita kan M61S kan gitu. Jadi bedanya itu doang sih. Kayak gitu. Semua. Jadi kalau misalkan Mas mungkin udah sering lihat katalognya nih, terus dibandingkan sama Karimun yang di Indonesia, masuk di Indonesia, itu banyak banget fitur yang dihilangin berarti ya Mas? Iya, karena kan kalau misalnya ini masuk ke Indonesia mungkin harganya mahal banget Om. Iya. Gitu kan. Tahu sendiri ya, itu saingannya banyak banget kan. Yang gak mungkin jadi mobil kayak sejuta umat ya kan. Karimun kan di mana-mana kan ada kan kayak gitu. Iya kayak. Sekarang jadi mobil lobby kan. Iya sekarang. Harganya aja orang-orang bilang udah pada naik malah. Iya makanya stabil sih kayak enakan kayak gitu sih. Jadi nggak turun nggak naik. Terus kalau lagi apa yang lagi booming nih langsung naik gitu. Ini dari dulu stabil aja sih Om gitu. Kayak gitu. Oh iya sama terakhir aku lupa Mas mau nanya spion ini berarti udah elektrik dia. Spion gue cuman ini retract doang. Bukan electric mirror doang. Electric mirror. Iya. Karena kan kalau di Jepangnya ini dia tipenya emang ini Om, apa sih mirror Tokom. Kecuali yang tahu kan ini kan generasi kedua ya. Generasi kedua yang satu kan kayak CT. CT kan dia. Nah itu juga sama, dia cuman mirror tok. Nah kalau yang retract itu ya generasi ketiga itu kayak Stingray, RMC, kayak gitu RR gitu kan. Nah itu dia udah itu. Tapi kebanyakan sih orang pada ngaplikasinya ke wagon RR kan. Nah dia bisa tuh dipasang, temen ada dimodif sedikit gitu. Nah gitu. Tapi ini juga lebih oke sih kayak gitu. Dia kayak apa sih, kayak ada ribbon gitu jadi lebih enak. Jadi kalau ngedimin juga sama gitu. Sama spion dalam juga gue ganti juga sih. Oh yang dalam tengah? Iya itu ganti juga. Dia punya itu, dia ada sensor kayak sensor remote gitu. Terus sama dia lebih lihat ke belakangnya lebih terang. Kayak lebih adem gitu. Mau ngedimin juga sama. Iya. Gitu. Tapi ukurannya tetap sama? Sama, masuk PNP. Dia hampir sama Jimny juga hampir sama. Kayak gitu. Sama ini setir kan juga udah diganti, terus ada tulisan airbagnya. Iya. Itu ya udah cuma bisa nyala atau enggak airbagnya? Jadi ada dua, jadi dia non airbag sama airbag. Nah itu sama kayak laci gue juga, laci kan dashboard itu dia non airbag Om. Jadi di pencet itu dia ini Om, apa sih, dia buka gitu buat tempat. Jadi laci tempat penyimpanan ya? Penyimpanan barang. Nah itu yang airbag juga ada, tapi nggak sudah apa-apain, mati kan. Nah ini gue dapetin juga sebenarnya non airbag juga. Dia dalamnya tuh ngeplok ya PNP gitu. Tapi kalau yang airbag itu kayak ada sensor segala macem gitu. Dia kan masuk ke masuk ke, kan gue udah punya juga kan. Itu dia harus berubah banyak. Jadi harus dipapas juga, nyesuaiin ke isi tuasnya itu, ke lampu sen, ke klakson. Gitu. Jadi ada gap, sekitar gap 1 senti lah. Kan lumayan kan. Kalau yang ini kan
dia emang langsung pakai langsung plek banget kayak gitu. Okay. Nah itu juga gue udah dapet kemarin kan. Kemarin pas gue liat kayak bagus nih, cocok deh. Pas gue masuk ya udah, gue tadi gue pakai Nardi, gue lepas lah pakai ini aja OM aja lah. Kayak lebih apa sih, lebih menarik ya. Ya karena kalau Nardi istilahnya lebih umum lah, kalau ini kan tadi emang tadinya banyak sih Nardi kan, gue dapat baru juga. Gue bilang kayak lebih tertarik ini sih, kayak lebih apa sih, OM lah gitu, nggak pasaran juga kan. Kayak gitu. Nih misalkan ada yang mau beli part-part dari Masnya, bisa langsung kemana ya nih Mas kalau nyari barang-barang yang istilahnya lumayan langka dan susah lah nyarinya kalau dijual di Indo? Biasanya kalau di komunitas itu ada bursa KCI atau bursa Karimun Club Indonesia. Itu banyak banget penjual dari manapun yang nge-share barang-barangnya. Itu juga ada. Bisa juga di Instagram, gua jualan juga di Warung Karimun Om. Nama gitu. Instagramnya Warung Karimun ya. Gitu. Nah itu juga jual spare part mulai lokal, lokal sampai Jepang juga ada. Tapi ya gua sistemnya ini sih PO juga sih. Kalau misalnya sekiranya yang susah ya gue PO. Cuman kalau misalnya lagi ready ya akan gue share sih kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang Mas minta tolong cariin ini dong, gitu bisa ya? Ya bisa Om. Tergantung kita juga sih kalau misalnya barangnya ada apa nggak nih, gue bilang. Kita nggak bisa nyanggupin juga sih. Iya lihat lagi ada nggak nih di internet ya? Iya betul Om. Nah ini buat yang misalkan mau lebih tahu lanjut lagi tentang mobilnya dan juga pengen nyari part-part, bisa langsung aja cek ke Instagram Mas. Nggak apa-apa ya Mas ya, buat misalnya mau nanya-nanya soal mobilnya. Nah kayak gitu. Dan thank you banget Mas sudah mau diajakin bikin video, udah nyempetin waktunya. Dan semoga bermanfaat bagi kalian guys dan bisa menginspirasi atau menjadi referensi kalian dalam memodifikasi Karimun kotak kalian. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.